Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Samuel Ezekiel Bahara. Aku berasal dari kelas A, NPM 03, dan aku mau mengerjakan tugas ASCM ku. Pertama kita akan membuka yang namanya Mastercam. Mastercam 2020. Aku memakai Mastercam 2020. Lalu yang kedua, nanti kita akan membentuk kayak tempatnya dulu, tempat di paling bawah. Kita akan menggunakan CNC sama apa tuh namanya? Mastercam. Jadi kita mulai aja langsung. Di wireframe kita pakai rectangle. Habis itu ancor to center, terus kita bikin pertama itu kita bikin sebentar aku cek dulu sesuai soal, yaitu 150 kali 100, 150 kali 100, height-nya 100, ya benar. Nah, karena aku mau bikinnya piramid ya, jadinya kita tambahin ini lagi, jadinya 130, 30, ininya 80. Ntar tambahin lagi 110 sama 60. 110, 60, terus tambahin lagi 85, 20. Iya benar, 85, 20. Ini udah pernah aku kerjain, udah aku coba dulu sebelum buat video ini. Eh, udah, habis itu kita pilih yang namanya machine, baru ke mill, baru default. Default berarti kita ambil toolpad ke kontur. Sebelum kita ke kontur, mohon maaf, kita prototype dulu, stopnya dibenerin dulu. Tadi kan ada 150, untuk X-nya kita bikin 160, kita lebihin sekitar 10 mili. Terus ini Y-nya sama dengan kita buat 110. Z-nya kita buat sama dengan 50. Nah, setelah itu, nah ini kan belum kelihatan ya teman-teman. Kita bikin solid aja. Setelah itu apa? Setelah itu kita kerjakan yang namanya konturnya. Salah. Jangan pakai drill ya teman-teman. Kontur, kita kerjain yang ini, bagian ini. Baru kita tools saja. Create tool, kita bikin flatten mill next. Ini bikin 3, yang lainnya bikinnya tetap sama aja. Ini 100 juga boleh. Terserah sih. Next, finish. Ya, kita multi paste nya kita bikin 4. Baru nanti ada multi paste nya kita bikin 5. Untuk, mohon maaf, ini multi paste nya 5. Multi paste nya 5 dengan spacingnya 2. Juga kita bikin 2 aja, cukup. Depth cut-nya sama dengan minus 30. Tapi sebelum buka parameter, kita pastiin dulu ini ke. Nah, ini kan bakal begini ya teman-teman ya. Kita bakal kita coba dulu. Nah, nanti habis kayak gini, baru kita lanjut lagi ke kedua, mill toolpath, baru kita kita pocket. Kita oh, kita mau toolpath lagi, kita kontur, kita lakukan hal yang sama. Untuk yang kedua ini kita bikin multipath itu. Kenapa? Nanti kita lihat aja ya. Ini minus 20. Ya, minus 20. Tadi minus 30, nanti naik ke minus 15. Nah, parameter, linknya parameter sudah, parameternya udah, toolnya udah. Kita pencet OK. Nah, habis itu kita cek di toolpad group nanti hasil seperti apa. Nah, hasil bakal jadi seperti ini. Kita lanjut lagi ke kontur yang ketiga. Kontur yang ketiga
Kita bikin sama aja, cuman kan parameternya udah benar, ini juga udah benar, multipage-nya juga udah benar, 72 sama lagi parameternya kita udah jadi -15. -15 baru kita oke ini. Baru habis itu kita coba lagi. Nah, hasilnya bakal jadi piramid kayak gini. Setelah jadi piramid kayak gini, kita bakal nge-pocket. Oke? Mail to pad pocket. Nah, kita pakai bagian dalam. Oke, kita pencet dan parameternya ini yang kita bikin 0. Ini kita juga bikin 0. Terus finishingnya kita bikin 0 juga. Terus entry motion logging kita bikin juga di sini 0 juga. Di sini enggak. Sini pakai terus spiral atau terserah teman-teman mau pakai apa. Sini kita bikin jadi -20. Jadi dia nanti nggak usah terlalu bolong supaya nanti ada tatakan gitu. Oke, udah ada semua. Kita pencet. Udah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa perhatikan juga kalau kita running nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Selesai. Nah, habis itu kita save dulu teman-teman. Ini kita save as dulu. Close. Di dokumen new folder aja. TGS, EAS, record baru. Record baru. Kita bikin di sini 240, 360, 10003, Samuel Ezekiel Bagara. Part 1. Dah. Habis itu kita bikin apa lagi? Kita bikin G1-nya keyboard. Buat apa sih? Buat yang namanya nanti kita masukin CSS. Nah, ini kita edit dulu aja. Change shell file. Contour. Kita harus samain semua aja. Jangan ada yang sampai beda. Nanti soalnya nggak bakal gabung. Udah, selesai dari itu kita pencet OK. Habis itu kita pakai ini baru G1. Nah, ini kita save dulu di dokumen ke EAS, tugas EAS ya. TGS, EAS record baru part 1 GC code. Setelah selesai itu kita ke Micropad. Nanti untuk part 2 nya aku bikin video terpisah, nanti tinggal digabungin aja. Oke, kita bikin funbook. Jangan lupa kita pencet aimnya dulu. Ini kita pencet dulu, terus kita bikin dulu stop size-nya. Stop size-nya tadi udah dibuat 160, 110, 150, 50, terus kita workpiece frame-nya kita angkat aja. Ya sekiranya setengah lah. Ya, sekitar segini. Sekiranya cukup. Nah, sekitar segini. Terus kita pencet OK. Selanjutnya kita masukin ke parameter ini. Kita add. Kita pakai flat. Ini kita bikin diameternya 3, sesuaiin aja lengthnya 100. Ya. 300 sudah semua. Baru ini add into magazine, full station 1, mount tool. Habis itu sudah oke. Ini udah masuk ya teman-teman. Terus kita masukkan ke rapid precision, kita ambil tengah, oke. Setelah itu offset setting kita pencet walk, kita turunin ke bawah sampai x-nya ini di sini. Terus kita bikin x sama dengan 0, measure, y sama dengan 0, measure, z sama dengan 0. Dah, measure juga.
X plus Y plus Z plus, pencet tombol edit, kita masukin file, open, now, kita taruh di library tadi, kita cari tugas. Mana dia? Tugas. Nah, ini record baru. Ini kan belum ada yang check code. Nah, tinggal masukkan ini. Setelah itu kita running. Kita di running ya, kita tunggu aja. Kita tunggu nanti aku sudah dapat hasilnya. Ya, cepet aja sih sebenarnya. Eh, kita ini dulu, kita close. Oke, ini untuk hasil akhirnya teman-teman kita lihat aja di sini bagian ini, ya. Kita cek, kita iniin, oke, udah semua, gak ada yang berkekurangan, oke. Oke, untuk part satu seperti itu aja. Nanti kita bikin part 2 yaitu plakatnya. Oke, kita lanjut ke part 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Samuel Zeka Bahara. Sekarang aku mau mengerjakan tugas CAM di mana aku mau mengerjakan tugas EAS, membuat plakat dan NPM 03 dari kelas A. Kita mulai aja. Pertama-tama kita akan mulai dari master cam, ya. Ini videonya sudah mulai. Oke, kita tunggu aja master cam-nya. Jadi untuk kali ini aku mau pakai CNC, Mastercam, dan oh ya, ini berarti part 2 ya. Tadi kita udah bikin part satunya, sekarang part 2-nya. Lalu nanti kita CNC dan kita lihat hasilnya. Jadi untuk part 2 ini sebenarnya gampang aja, simple, dan bisa mudah untuk dipraktikkan ya, dipraktekkan. Kita bikin bitnya itu sama dengan 100 dan height-nya itu 150. Ini tinggal unsur to center aja teman-teman, tinggal terang, baru kita bikin lagi di sekitar sini ya teman-teman. Unsur to center dimatiin dulu supaya dia nggak tengah, baru kita bikin ini 7,5. Kemarin tuh karena bukan kemarin ya, barusan ya, ini kita bikin 15 aja biar apa, biar masuk, soalnya kan lubangnya itu -15 ya, -15 ya berat. Terus kita bikin tambahan lagi teman-teman. Eh, Bikin tambahan lagi ya. Ini juga minus ya. Ini kenapa minus, karena memang koordinatnya 7,5. Jangan pakai koma teman-teman, pakainya titik. Di sini tuh nggak kebaca kalau koma. Lalu untuk high-nya sendiri kita bikin 15 juga. Berarti kita pencet OK. Nah, teman-teman, kita jangan lupa untuk memberi nama pada plakat kita. Nah, kebetulan di iOS-ku sendiri harus memberi plakat nama kita sendiri. Oke, udah. Ini kita bikin ke tengah dulu. Oke. Nah, itu udah. Setelah kita membuat seperti ini, selanjutnya kita pencet OK dulu, baru kita bikin mesinnya. Nah, aku di sini akan membuat tiga program, yaitu ada Pocket, ada sama kontur. Tapi di bagian kontur kita buat dua. Untuk apa? Untuk ngebabat si apa namanya nih, ngebabat si lubang nanti untuk supaya dia bisa berdiri. Nah, ini kita lebihin 10 mili. Oh, ini nggak perlu dilebihin. Jadi buat sepasnya ya teman-teman. Terus solid seperti yang aku jelasin kemarin ya teman-teman.
Kalau ini kita buat 25. Nanti kenapa 25 kan lebar dari si kolomnya 20 tuh kan ya. Jadi 25 ini nanti bakal kemakan 5 mili sama pocket. Kita lihat aja. Nah, setelah itu kita bikin programnya. Programnya itu gampang aja, dikontur aja. Habis itu ini harus diperhatikan juga cara masuknya dia harus seperti ini. Lalu pencet OK, kita pencet toolnya dulu, create tool. Ini harus satu-satu. Kalau dibikin dua nanti malah nanti kena ragum pada saat kita semua CNC. Habis itu kita next. Ini kita bikin 1,5 aja teman-teman. 1,5. Ini kita bikin terserah sih. Mau 25 juga nggak masalah sebenarnya. Baru next, baru finish. Baru teman-teman ke multi pieces. Karena aku udah buat sebenarnya, aku tinggal standarisasi aja. Ini nyalain dulu multi piecesnya. Terus kita bakal itu Pak bikin parameternya dulu 0,75. Terus ini kita atur juga semuanya sampai nanti sesuai sama uh, yang kita inginkan gitu ya. Nah, pertama itu 0,75, ini kita bikin 12 aja supaya nggak ada sisa teman-teman. Terus ini kita bikin 2. Jangan lupa untuk cut parameter itu kita bikin jadi rek aja supaya dia bisa keluar. Nanti kalau memang ada bermasalah lagi ya tinggal kita bikin ke left atau dia makannya salah tuh kita tinggal bikin ke left jadi bisa atur aja. Pilihnya parameternya terserah mau absolute mau incremental, sesuai aja sama yang kita pengen. Di sini aku pakai incremental, kita coba dulu nanti kalau error berarti kita pakai absolute. Nah, di sini kan ada error ya teman-teman. Oke aja sampai programnya keluar. Nah, setelah programnya keluar, otomatis kan ini bisa kita running ya teman-teman. Nah, bisa kita running mulai dari kontur pertama. Mungkin kita running dulu biar kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya bakal seperti ini habis ya teman-teman. Nah, setelah habis seperti itu, kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Kita bikin lagi ke kontur, nyalain toolpad, baru kontur lagi. Kita lakukan hal yang sama, jangan sampai terbalik. Nanti bakal ada error terus, dan errornya nanti malah nggak bisa jalan. Nah, tingkat parameter ini sebenarnya hampir mirip aja. Kita samain aja. Toolnya sama, terus lead in sama lead outnya dinyalain aja. Terus multi phases juga sama. Linking parameternya sama aja minus 25. Lalu ini home rate ininya. Nah, ini kan masih, nah nanti hasil bakal seperti ini kalau misalnya kita parameternya masih salah. Dengan parameter ini kita harus ubah ke left. Karena kenapa bisa beda? Ya karena memang mereka beda suhu aja. Ini kan dipencet oke aja teman-teman sampai dia keluar. Oke, udah semua. Eh, ini berarti kita sudah memakan 2 ya teman-teman. Jadi kita masuk ke pet groups-nya, kita running dulu. Kita bakal lihat hasilnya kayak gimana. Nah, silakan bisa jadi seperti ini teman-teman. Udah nggak ada sisa dan sebagainya. Kita tinggal pocket aja. Nah, di pocket ini memang agak tricky. Soalnya kita harus nyediain wireframe sebagai patokan. Kita pilih rectangle agak kita buat agak besar. Nah, ini kita anjur to center dulu. Karena kenapa kita buat agak besar? Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini harus kita gedein. Jadi tadi width-nya kan 100 ya. Height-nya itu 150. Nah, ini kita harus besarin sekitar 110 aja. Kita ambil 10 mili 10 mili aja supaya ini sebagai patokan aja teman-teman. Jadi nggak perlu dibingungkan ya. Udah setelah itu kita pencet OK. Habis itu kita wireframe baru kita pocket. Nah, di pocket ini tujuannya kayak membuat uh, apa istilahnya kayak membuat kata-katanya supaya menonjol gitu deh sama ngerapihin. Nah, tadi kan aku ngelebihin 5 mili ya, harusnya kan 20. Nah, ini kita ambil nanti minus 5 untuk cutting parameternya. Oke. Terus kenapa nggak diambil dari kotak yang bagian dalam? Nah, kotak bagian dalam itu kan awalnya memang dibikin kotak ya di bagian bawah yang sebelum kita lubangin itu. Nah, itu nanti bakal error. Jadi kita harus butuh garis bantu lah untuk membuat
si pocket ini gitu. Jadi ini jangan lupa parameternya sesuai video aja. Terus ini -5 ya teman-teman. Jangan lupa jangan terlalu lebih soalnya nanti bakal mempengaruhi lah pada saat CNC masuk. Oke. Nah, ini kan sudah jadi toolpad groupnya baru kita jalanin running. Nah, oke, ini kan udah jadi ya teman-teman ya udah rapi dan sebagainya. Nah, nanti kita tinggal masukin ke CNC. Nah, masukin ke sebelum kita masukin ke CNC, pertama tuh ya apa yang harus kita lakukan? Kita harus save as dulu. Nah, di save as ini teman-teman harus uh, nyiapin satu folder lah ya. Nyiapin satu folder untuk nyimpen gitu loh. Nah, kebetulan tadi pas aku di part 1 kan tadi kita udah lihat ya. Di sini udah ada yang part 2, yang part 1. Nah, kita mau bikin part 2-nya. Ini part 2-nya kan. 240, 340. Terus 3. Jadi ini kadang dipakai teman-temanku untuk bikin. Jadi ini part 2. Oke. Udah part 2. Kita juga jangan lupa nge-save di ini. Setelah kita save, kita wajib untuk bikin change NC file. Karena ini aku mau ngegabungin kode mereka. Ini kita bikin pocket aja. Harus di save ya teman-teman. Harus di change juga NC file-nya. Nanti pada saat kita running pada saat di apa namanya ya istilahnya di CNC itu pasti bisa untuk gabung. Jadi harus di change dulu namanya. Jadi setelah change baru teman-teman bisa ubah itu. Toolpath groupnya sudah selesai. Teman-teman pilih toolpath group baru kita masuk ke G1 baru NC file. Nah, ini juga dimasukin juga teman-teman ke bagian EAS tadi, dokumen tadi ya. Yes, bagian EAS. Ini kan kontur NC ini punyanya eh, part 1. Nah, ini part 2. Oke, kita taruh aja. Selesai. Oke, kalau udah selesai semua teman-teman, ini bisa kita nggak close sih, kayak disimpan dulu aja. Kita akan masuk ke SSNC-nya. Nah, ini tetap aja kita pakai Filecoin kayak di part 1 ya teman-teman. Dan langkahnya sebenarnya mirip-mirip aja semua. Uh, Cuman yang membedakan ini adalah, kita lihat aja nanti ya. Cuman yang membedakan adalah, di sini kita terserah dulu mau pasang pakai apa. Misal aku ngambil ini, oke kan? Nah, karena letak dari benda kita tuh agak melonjong, jadi kita harus pindahin workspace location-nya. Jadi 90 derajat gini. Jadi nanti pada saat dia ngerunning tidak ada tools yang patah. Jadi sesuai ya teman-teman. Baru kita pencet OK. Setelah itu kita masukin juga workspace size location-nya sama ke ukuran yang udah kita sediain juga. Nah, nanti jadi bentuknya seperti ini. Setelah bentuknya seperti ini, kita perlu workspace clamp. Jadi pertama kita naikin dulu setnya, teman-teman, untuk supaya aman, batas aman dan tidak ada istilahnya tidak ada uh, tools kita nanti pada saat tools running itu tidak ada yang patah. Terus kita turunin juga teman-teman, karena kita mau buat lubang ya teman-teman. Sisanya kan cuma tinggal ngekontur aja. Uh, ngepocket maksudku, mohon maaf. Jadi ini udah selesai, tinggal pencet OK. Setelah itu kita akan masukkan ke yang namanya benda ya, benda kerja. Nah, diameternya tadi kita pakainya 1,5. Ini RPM-nya teman-teman gak usah isi 100 saja, jadi nanti menyesuaikan sesuai gigot. Oke, baru add into magazine, kita pilih itu station 1, and mount tool. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini sudah ada masuk. Setelah kita semua sudah seperti itu, kita tinggal pilih namanya rapid position. Rapid position ini menentukan lah
kita mau ngambilnya awal mulai dari mana. Karena aku suka yang mulai dari tengah, ya aku bikinnya tengah. Di offset setting, baru kita ke offset setting untuk menentukan garis titik nol dari X, Y, Z-nya. Ini kita ketik aja X sama dengan 0, terus measure. Begitupun juga dengan Y sama dengan 0, measure. Lalu Z sama dengan 0, measure juga. Maka akan terbentuk seperti ini. Setelah itu, kita akan bikin X plus, Y plus, Z plus. Nah, sebelum itu kita akan memasukkan keycode yang tadi sudah kita buat. Pertama kita klik tombol edit. Setelah tombol edit selesai, kita pilih file baru. Ini no aja teman-teman. Libraries, tadi kan kita udah bikin di EAS ya, EAS record. Nah di EAS record ini kita bikin NC file toolsnya. Eh, Kayaknya bukan ini di teman-teman, sorry. EAS EAS record ya tadi ya. Kita bisa lihat dulu sebentar ya teman-teman. Tugas EAS record baru, oke. Tugas EAS record baru. Tugas EAS record baru. Sebentar ya teman-teman, kita lihat dulu. Nah ini jadi teman-teman bisa lihat. Kok nggak ada ya? Oke, tunggu bentar ya teman-teman. Aku cari dulu dokumennya kok nggak ada. Bentar ya. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan. Aku lupa lihat di mana tadi kodenya. Jadi nanti tadi aku udah cari-cari ternyata ada. Tinggal kita open aja. No. Nah, ini dia Pocket Part 2 latihannya. Di bagian bentar ya teman-teman. Tugas, tugas, tugas. Oke. Nah, ini dia Pocket NC Part 2 NC. Kita tinggal masukin aja. Udah, semuanya sudah tertata dengan rapi ya teman-teman. Ini sampai kebentuk aja. Setelah itu kita bisa running. Runningnya itu sebenarnya gampang. Kita nyalain pool aja. Oh, mohon maaf, kepencet. Oke. Poolnya sudah nyala, tinggal kita running aja. Oke, nanti mungkin bisa aku potong videonya, soalnya ini memang lama. Jadi, selamat menyaksikan. Kurang lebih seperti ini teman-teman, pas running. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman. Ini pada saat proses jalannya teman-teman ini udah mulai jadi. Jadi kita tunggu aja nanti hasil update. Oke. Oke teman-teman, ini udah jadi ya teman-teman. Eh, Kurang lebih dia hasil seperti ini. Kita kurang lebih hasil seperti ini udah jadi. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sama Ezekiel Bakara dan NPM 03 dari kelas A pamit undur diri. Terima kasih.